Halo, ketemu lagi dengan saya Fajar Juliandri di acaranya podcast TVRI Jawa Barat. Kali ini kita kedatangan narasumber. Nah, yang biasanya narasumbernya kan selalu akang-akang. Nah, kali ini tuh ada suaranya tuh. Kali ini Teteh. Ini seorang entrepreneur dan juga apalagi ya, influencer. Asik. Dan juga model. Pokoknya mah udah semualah diambil sama Teteh satu ini. Teh, mending kenalin apa profil Teteh. Halo semuanya, aku Eka Ashika. Oh, Teh Eka. Halo Teh. Hai. Terus aku seorang pengusaha di bidang fashion and garment. Oh, usahanya fashion and garment. Oke. Nah, Teh Eka aja manggilnya ya. Teh Eka aja. Teh atau Mbak atau Ibu. Teh aja tuh. Udah masih muda aku Masih mah. muda ya? Umur berapa Teh? Baru aja. Baru ulang tahun. Baru aja. Nah, ini Teh Eka itu punya usahanya di bidang tekstil, garment. Sama tekstil sama garment sama nggak sih Teh? Ya enggak lah. Nggak beda ya? Beda. Tekstil, garment sama Fashion. ada butik juga Ada ya, butik fashion juga. Boleh nih kasih tahu Teh Eka ke teman-teman podcast TVRI Jawa Barat nih. Dari tahun berapa sih sebenarnya mulai terjun ke usaha di bidang garment, tekstil sama butik? Sebenarnya aku nih baru mulai merintis itu dari masa kuliah ya. Jadi sambil kuliah itu aku udah kerja. Udah kerja sama temanku yang dia udah punya butik duluan, tapi aku ada di belakang layar dia gitu. Aku yang ngevendorin butik dia gitu. Terus aku juga jualan. Kalau dulu jualannya di Facebook. Oh dulu, oh iya masih zaman Facebook ya. Facebook, terus BBM gitu-gitu. Berarti tahun berapa tuh kira-kira? Itu 2013. 2013 ya. 10 tahun yang 10 tahun yang lalu. Itu masih kuliah dulu ya? Masih kuliah. Oh, sama berarti pas angkatan kita ya. Oh emang tahun berapa? Sama. Oh sama. Beda 10 tahun kan? Oh iya. Berarti 2013 masih zamannya Facebook tuh ya. Berarti udah mulai. Itu emang langsung pertama kali bisnis tuh memang langsung ke dunia fashion. Maksudnya dalam kategori fashion mungkin ya. Atau coba-coba dulu apa nih? Biasanya kan dulu zaman kuliah suka banyak pengen usaha kosmetik gitu, belum ada dulu kan, nggak kepikiran. Tapi kenapa langsung ke fashion gitu? Kalau fashion kan bisnisnya menurut aku lebih gampang ya, lebih gampang untuk dikerjakan gitu ya. Jadi aku langsung ke fashion sih waktu itu. Walaupun sebenarnya kuliah ini aku ambilnya manajemen bisnis pariwisata. Manajemen di NHI. Oh, NHI. Iya. Perhotelan tapi ya. Perhotelan. Justru enggak. Relate enggak sih sebenarnya? Sebenarnya enggak. Enggak Cuma ya, manajemen bisnisnya ya masih relate lah ya. Okay. Sebenarnya enggak. Lebih cocoknya justru jualan makanan ya. Makanan biasanya. Biasanya. Ini malah fashion. Tapi memang dari dulu suka fashion. Dari dulu emang suka fashion. Kadang kalau misalkan bisnis fashion sih cewek ini sih ya kayaknya lebih apa ya, lebih konsumtif mungkin ya dibanding laki-laki kan. Iya betul. Ya, karena dulu teman juga ada sih kalau yang jualan apa yang perempuan gitu ya. Kenapa milih bisnis di fashion? Karena cewek tuh sering belanja. Jadi kalau misalkan bajunya nggak kejual dipakai. Iya gitu. Bener kan? Terus kalau cewek tuh lapar mata ya. Lapar mata. Konsumtif dan lapar mata. Jadi fashion tuh lebih kayak makanan lagi. Jadi terus-terusan kebutuhan yang terus-menerus itu loh. Berarti lumayan tuh. Udah 10 tahun mah udah apa ya? Udah tahu jatuh bangunnya mungkin ya. Alhamdulillah. Sekarang udah pernah lagi jatuh ada bangun. Di posisi yang wah udah enak. Mungkin gitu kan 10 tahun atau gimana Teh? Boleh dijelasin nggak awal merintis usaha tuh dari pertama dari berapa tahun 2013 tuh? 2013 masih jatuh bangunnya lah. Masih kayak iseng-iseng lah karena kita sambil kuliah juga. Cuman waktu itu kan aku 2014 juga udah nikah gitu kan. Terus emang udah ada kebutuhan nih karena udah nggak bisa minta ke orang tua kan. Akhirnya dulu sama ya mantan suami jadi curhat. Ya maksudnya kan udah ada kebutuhan untuk ya cari uang sendiri gitu kan. Akhirnya bikin baju lah. Aku bikin dikit-dikit. Terus kayak dipromosiin, di foto sendiri, di post di Facebook gitu-gitu. Terus abis itu barulah pas udah mau beres kuliah itu, baru nih aku coba-coba jualan nih. Jualannya ke pasar. Oh, di pasarnya di mana? Di Bandung di atau? Jakarta, Tanah Abang. Di Tanah Abang ya. Cuman kita jualannya di mobil.
awalnya jualannya di mobil. Di mobil. Jadi pergi tuh dari Bandung tengah malam. Pergi tuh jam 12 malam. Harus udah buka apa ya kalau lapak ya. Ya. Stand gitu ya, stand, booth, lapak gitu kan di belakang mobil gitu kan, pakai mobil-mobil apa nih namanya, blind van gitu ya. Ya, blind van gitu blind kali van ya. gitu. Itu kita harus udah buka jam 4. Jam 4 subuh udah ada buka, udah sampai di karena Tanah Abang ya. Udah buka jam 4 subuh. Jadi orang-orang yang jualan di kios-kios di Metro, di Blok A, Blok B itu sebelum mereka buka kios, mereka ngambil dulu barang dari kita gitu. Oke. Aku awal-awalnya dari situ tuh udah mulai ya maksudnya adalah naik dikit karena progresnya gitu. Cuman memang perjuangannya mantap berarti ya. Masya Allah mantap banget. Itu tahun berapa berarti? Itu 2015-an ada. 2015 sebenarnya, cuman ke postpone gara-gara aku punya anak dulu waktu itu. Abis itu ngebagi waktunya abis itu anak aku udah umur 3 bulan udah bisa ditinggalin, baru bisa fokus lagi gitu. Jadi perjuangannya sambil anakku ini asinya 2 tahun lebih. Jadi taulah perjuangan seorang ibu sambil kerja sambil ini anak gimana. Kerja sambil bisnis sambil ngurus anak semuanya. Berarti sendiri. Nah itu waktu pas jadi sistemnya kayak parkir gitu ya kalau nggak salah. Parkir, jualan di mobil. Harus dari subuh gitu. Udah stay di sana. Nah itu langsung sendiri TEK atau bawa pegawai misalkan gitu? Awal-awalnya sendiri. Langsung sendiri. Aku yang jadi kasir, aku yang buka lapak, semuanya sendiri, nggak ada pegawai. Buka lapak, hitung duit, pokoknya. Dari barangnya sedikit dulu, tapi karena waktu itu kan cuma punya modalnya dikit gitu kan, terus beli bahannya cuma segitulah, kita nggak bisa full satu mobil nih barangnya, cuman lama-lama kembali modal kita puter-puter, diputer lagi. Alhamdulillah. Dan sampai tahun ke-10 berarti ya? Tahun ke-10. Udah punya butik. Apa butiknya kasih tahu teh? Ashika Butik. Bisa teman-teman juga bisa lihat ya ntar di Instagramnya, nanti ada di Instagram. Ashika Butik. Terus kedua tekstilnya apa teh namanya? Ada La Eka Tekstil. La Eka Tekstil. Daerah mana teh itu teh? Itu sih di dekat rumah ya, di Soreang juga. Daerah Soreang. Terus terakhir apa lagi? Butiknya udah. Terus konveksi. Jadi aku juga jadi nerima ngevendorin orang-orang juga, teman-temanku yang punya brand juga. Aku ada di belakang layar mereka gitu karena mereka trust gitu loh ke aku, lebih ke mereka percaya banget dari desain, dari produksi, semuanya pemilihan bahan ke aku dikerjain juga. Sama TK. Jadi semuanya aku tuh. Jadi vendor juga. Juga. Jadi ya kalau yang belum tahu vendor tuh, jadi misalkan ya ada yang punya brand A, mereknya B, mereknya C, mereknya D, nah dikerjainnya di TEK. Udah termasuk bahannya dari TEK yang milih. Udah FOB semuanya. Tuh FOB-nya semua gitu, sama desain sama semua. Wah keren gini teh ya. Berarti udah miliarder mungkin ya. Miliarder. Kalau sekarang teh kan udah 10 tahun ya dari berjalan dari 2013. Udah banyak kali teh karyawannya yang Alhamdulillah. Keserap mungkin ya, ada berapa karyawan teh? Ya adalah 100, 200. Ada. Alhamdulillah. Sebenarnya aku tuh nggak bisa ngitung semuanya ya, karena lebih banyaknya kepala-kepalanya sendiri kan yang ke aku. Terus ada juga yang misalnya di tempat juga kerjanya, jadi ya adalah segitu. 100 orang. Mantep ya. Itu dari 100 orang tuh teman-teman nggak langsung jadi 100 orang karyawan tuh ya. Enggak lah. Dari sendiri, ngerjain sendiri. Dari bener-beneran sendirian, cuman punya satu penjahit. Pakai baju bikin baju sendiri, tawar-tawarin ke teman-teman deket dulu gitu. Dulu kan belum jadi selebgram. Oh sekarang selebgram juga, influencer ya? Enggak gitu juga. Ya berarti udah ini ya teh ya, udah tahu jatuh bangunnya udah tahu teh ya. Iya. Apa sih, ada pengalaman apa sih baik buruknya gitu usaha tuh? Biar ke teman-teman juga tahu, tapi jangan untuk dijadiin nggak jadi pengen usaha nih teman-teman. Maksudnya nih usaha tuh pernah misalkan TK pernah ditipu lah, misalkan dicurangi sama karyawan gitu, pernah nggak sih teh? Ada teh? Kalau setiap bisnis tuh pasti ada kayak gitu, pasti nggak mungkin yang mulus-mulus tuh nggak mungkin ya. Pasti ditipu, itu kayak udah jadi makanan sehari-hari ya, tadi cerita sih di belakang kita kan resiko lah ditipu ya. Terus sama karyawan gitu kan, terus
apa ya namanya kalau culas gitu apa ya namanya? Iya, itu masalah sih. iya sih ya. Ada aja bakal ada SDM, aja ya. Itu ada namanya, aja. Ya. Udah biasa itu Udah mah. biasa ya. Resikonya nggak mungkin kayak aduh lurus terus kayak gitu, nggak mungkin, pasti jatuh bangun begini begitu ya, namanya cobaan mencari rezeki yang berkah tuh begitu. Cobaannya Amin, tuh benar. banyak gitu kan. Teh, bawa ini nggak? Bawa sampel baju bahan-bahan tuh. Nah, ini di yang ada di aku tuh hanya punya bahan ini gitu. Banyak Apa sih tuh kalau banyak misalnya kan? bahan. Ini kayak baju yang aku pakai juga produk aku sendiri kan. Ini aku jahit sendiri, ngedesain sendiri, Semua semuanya sendiri. sendiri. Jadi aku tuh pernah nge-hire orang desain, tapi taste-nya beda sama Eka. Jadi kayak gak kepake. Jadi Eka tuh bener-bener semuanya. Nah, kekurangan aku di situ. Aku belum bisa nge-hire orang desain karena terlalu apa ya? Terlalu perfeksionis ya orangnya. Nah, mungkin ada yang gitu juga ya. Ada yang gitu kayak juga. TEK memang semua harus selalu benar gitu. Harus Jadi selalu benar. ini kayaknya miring dikit. Karena pernah nge-hire orang desain, ini nggak gitu. Terus kayak teman-temanku yang aku vendorin juga, Eka aja deh yang ngedesain. Jangan orang Kak, nggak serk kita gitu. Taste-nya beda katanya. Wah, keren nih. Berarti teman-teman di luar kan banyaknya kalau vendor apa ya namanya, konveksi mungkin ya. Konveksi garment gitu banyaknya kan cowok nih. Nah ini mah ya perempuan mau gitu. nggak mau. Gimana lagi dong, kan nggak punya suami. Malah ngomong gitu. Berarti hebat, berarti Wonder Woman apa Superwoman? Supergirl. Oh, Supergirl mah lagu. Supermom. Lagu Supermom. Supergirl. Oh, Supergirl. Oh iya bener. Aku tahu kayaknya lagunya. Oh ya. Zaman SMA tuh. Aduh. Teh, ini aku lihat Instagram nih. Ini apa tuh? Selain usaha itu ada Baitul Quran Pascal. Iya. Apa Teteh punya? Itu pesantren, ya, pondok pesantren, tahfiz Quran. Oh, tahfiz Quran di daerah. Oh, sama ya, di Teh, Soreang juga. Soreang. Jadi memang rumahku nih di belakang rumah langsung ada pondok pesantren. Hebat ya. Tapi baru merintis baru 3 tahun. Udah lama juga tuh Teh. Awal Covid berarti ya 2020. Jadi itu dari tingkat apa Teh? Tingkat SMP ya? SMP IT, tapi SMP IT. tahfiz Quran khusus. Berarti semua ya, segala lini bisnis diambil sama TEK. Itu bukan bisnis. Apa? Oh, yang ini belum jadi bisnis. Oh, ini justru lebih ke apa ya? Kita khidmat ke agama ya. Agama. Ini udah banyak Teh, tapi Teh yang ini yang di apa di ya? Baitul Quran ini Pascal. Ini baru ngeluarin satu angkatan. Baru 3 tahun kan. Tapi alhamdulillah antusiasnya luar biasa gitu, karena memang bukan bisnis ya, lebih ke iya sih, apa ya, kita mau yang maksudnya nggak punya biaya untuk sekolah juga, kalau mau bisa, sekolah kalau misalnya niat untuk menghafal Quran boleh. Mangga. Nah teman-teman bisa lagi cek tuh ya Baitul Quran Pascal yang buat di daerah Soreang. Berarti Teh ya. Iya. Dia ada 2 sih, di Gading dan di Pascal. Di Gading sama di Pascal ya Teh. Semua diborong. Kan biasanya cewek-cewek ini bisnisnya ini skincare. Belum tuh. Yo, belum. Tapi pengen. Mau skincare juga mau berarti. Pengen. Jadi ntar pas diundang ke sini udah punya skincare ya. Amin, ya Allah. Amin. Lagi. Lihat ini lagi apa lagi tuh? Lagi di-pelep sendiri. Yang grosir Sari. Apa? Syari, Mas. Syari. Nah, tuh Syaris. Salah. Grosir Syari. Oh, pokoknya banyak deh. Selain itu apalagi Teh kegiatan? Kalau aku sih lebih fokus ke anak ya, justru lebih ke single mom fighter. Kalau semua usaha udah bisa autopilot aja ya, udah ada lah yang handle-nya. Justru sekarang lebih fokus ke anak, karena aku tuh pengen anak aku benar-benar jadi hafizoh, pengen jadi penghafal Quran. Amin. Jadi malam tuh aku nggak boleh diganggu, nggak boleh ada kerjaan. Pokoknya TEK tuh malam nggak mau diganggu kerjaan, pengennya inin anak, hafalan anak. Aku juga hafiz. Masya Allah, hafiz ya udah. Juz berapa? Berapa juz? Juz ama. Sama. Nggak apa ya, bercanda aja ini mah benernya. Soalnya baru kali ini kan orang entrepreneur perempuan nih, semua pas dilihat profilingnya semua nggak apa-apa Teh. Ya semua. Asal jangan nyaleg. TEK ini memang ngelihat profiling ke Eka, memang kayak TEK nggak gimana sih cara bagi waktunya. Tadi kan fokus ngurus anak, tapi kan maksudnya sehari itu cuma 24 jam Teh. Kan katanya suka keluar kota juga. Iya. Foto-foto gitu kan. Foto jadi model, terus meeting apa sama orang-orang brand kan, banyaknya klien aku orang-orang luar, jadi aku harus yang
nyamperin mereka gitu kan. Berarti yang brand yang vendornya di TEK tuh bukan di Bandung ya? Enggak, banyaknya di luar. Jakarta gitu Jakarta, terus Makassar. Oh, nggak boleh sebut merek sih ya. Tapi udah gede boleh ya. lah. Oh gitu. Mereka justru brandnya lebih gede-gede dari Eka. Nah iya, tapi biasanya suka gitu teh ya. Maksudnya kalau teteh fokus Iya. di apa tekstilnya, Harus pilih di salah vendornya satu. ya. Harus pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Iya. Mau di belakang, mau di depan gitu kan. Mau di belakang layar apa di depan layar. Iya sih gitu ya. Begitu. Berarti kalau cara bagi waktunya, misalkan sekarang harus ketemu vendor di Makassar, sedangkan produksian dipegang udah ada gitu. Udah ada. Itu mah udah autopilot aja ya. Udah tinggal. autopilot sih. Oke. Kepikiran lagi nggak buat mau bisnis apa nih? Serius ini nanya serius. Iya, pengen skincare. Skincare bener. Lebih ke body care sih, nggak mau kalau maksudnya ya body care. Udah progres atau udah progres? Udah nih progres. ya. Cuman kalau itu memang lama ya, prosesnya memang lama dia. Nggak bisa kayak fashion. Fashion misalnya hari ini garap, besok udah ada. Kalau fashion gitu. Kalau skincare kan dia lumayan progresnya lama. Oh, apa izinnya gitu atau apa? Izinnya. Terus kita develop apa? Developnya ya kali ya. Dicoba dulu sampai berbulan-bulan dulu gitu kan. Care sama aja ya. Prosesnya lebih juga panjang. Ntar launching apa body care berarti ya. Mengundang. Sukses juga, maju juga, mengundang lagi nih, panggil produsernya biar bisa lagi ikut podcast ini ya. Gitu. Apa nih buat teman-teman yang di luar sana TK, apa ada apa ya, kasih semangat, maksudnya spirit ke perempuan-perempuan di luar sana bahwa TEK tuh dari awal kuliah aja udah bisa membagi waktu, udah bisa bisnis, dan alhamdulillah sampai sekarang jalan bisnisnya jalan besar gitu. Boleh kasih tahu teh ke teman-teman yang denger, yang nonton juga. Apa ya? Kalau menurut aku tipsnya semangatnya harus lah kasih. Berani memulai lah. Berani memulai dulu, jangan banyak ketakutan. Udah jangan jalanin dulu aja. Juga ya, jalanin. Terus fokus. Terus harus konsisten. Harus terus saya jangan mudah menyerah gitu. Jangan mudah menyerah. Kan sekarang banyaknya kayak memulainya kayak berambisi, tapi ketika dia gagal udah capek. Nah, jangan gitu. Kalau jatuh bangun lagi, semangat lagi, terus konsisten sampai kamu bisa naik perlahan. By proses semuanya sih. By proses. Itu aja ya. Iya, itu aja. Dan harus mungkin harus kreatif dan inovasi juga kali ya. Apalagi zaman sekarang ya harus selalu berinovasi dan kreatif. Oke, itu aja berarti ya. Buat sahabat, buat teman-teman juga podcast TVRI Jawa Barat yang nonton nih, apalagi yang lebih ke ini kita cerita tentang perempuan mungkin ya, kaum perempuan harus tetap semangat. Kalau punya impian apa ya untuk sukses ya harus dicoba dulu. Kalau nggak dicoba ya nggak akan tahu sebenarnya kan. Nah, kalau usaha juga harus tetap semangat. Tadi yang dibilang kalau misalnya jatuh bangun lagi, semangat lagi, pasti bisa berdiri. Bisa kok. Itu aja paling ya. Cuman harus sabar. Hai, aku Eka Ashika. Jangan lupa follow semua akun sosmed dari TVRI Jawa Barat, dan jangan lupa subscribe, share dan komen YouTube channelnya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast TVRI Jawa Barat. Saya Fajar Juliandri. Saya Eka Ashika.